kita saudaraku menjadi anak-anak Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan berbicara tentang kekudusan adalah kita harus sempurna seperti Bapa. Mau sempurna seperti Bapa, yaitu mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi artinya mengenakan seperti apa yang dimiliki Yesus, saudara-saudara. Kita harus mampu dari perkara-perkara yang kecil. Dari perkara-perkara yang kecil kita mau melakukan, mengejar kekudusan itu, saudara-saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita berlomba. Mari kita berusaha supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Memiliki kodrat ilahi, memiliki apa yang dimiliki, sifat yang dimiliki Yesus, saudara-saudara. Coba sebentar, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7, silakan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita tahu karakter Yesus itu seperti apa. Kita tahu, saudara-saudara, kehidupan Yesus seperti apa. Dan ini yang perlu sangat kita kejar. Ini yang perlu kita saudara-saudara, kita miliki. Jadi kita bukan hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen. Kita bukan sekedar menjadi orang-orang terpanggil, saudara-saudaraku. Alkitab mencatat sebab banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Amin. Barangkali kita semua orang-orang yang terpanggil, belum tentu kita terpilih. Untuk menjadi terpilih itu, saudara-saudara, kita perlu belajar. Kita perlu belajar dari firman Tuhan. Kita perlu belajar dari karakter Yesus. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini ayat ini sangat dalam, saudara-saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Barangkali, saudara-saudara, kalau dia berkata, untuk apa saya disalibkan, saya kan Tuhan, saya kan juru selamat. Tapi dia ada mencatat pada ayat yang ke-7, saudara-saudara, dia mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia sendiri, Yesus namanya, dia rela mengosongkan dirinya dan mengambil seorang rupa seorang hamba, saudara-saudara, dan menjadi sama dengan manusia. Kehidupan saya dan saudara dalam mengikut Tuhan
Mari kita di dalam kerendahan hati. Mari kita tetap dalam penyerahan diri. Kita mau memisahkan kehidupan kita dari kehidupan yang tidak layak, dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita mau memisahkan hidup kita dari sana. Kita belajar dari perkara-perkara yang kecil. Seringkali kita berkata pada perkara kecil, saudara-saudara, kita sering sepele. Sedangkan perkara-perkara kecil kita tidak bisa untuk melakukan, apalagi perkara-perkara yang besar. Mengejar ketulusan, saudara-saudara, tentu sekali kita harus memikirkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus berusaha selalu, setiap waktu kita harus belajar melakukan perbuatan-perbuatan yang benar-benar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus mampu melepaskan pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Janji Tuhan bagi kita, ketika kita mau melepaskan semua itu, Alkitab mencatat, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menerima kamu. Yesus mau menyambut saya dan saudara. Kita layak menjadi anak Tuhan. Kita disebut menjadi anak laki-laki, anak perempuan, ketika kita benar-benar hidup kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang Kristen cukup? Tidak. Menjadi anggota gereja cukup? Tidak. Tidak cukup hanya sekedar menjadi anggota jemaah. Tetapi kita harus betul-betul membuka hati kita lebar-lebar, menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, sehingga Tuhan berotoritas dalam hidup kita. Kita memiliki penyerahan diri, karena dunia ini, saudaraku, lebih kuat daripada hidup kita. Gaya gravitasi dunia lebih kuat daripada gaya yang kita miliki. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika kita memiliki Yesus, ketika kita memiliki firman Tuhan, kita boleh mengenal apa yang mau kita lakukan. Di sana kita mau dikuatkan saudara-saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan mencapai kekudusan Allah itu, berarti kita memiliki moral seperti apa yang Yesus miliki, yaitu sempurna. Sebab firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Amin. Kehidupan saya dan saudara menjadi anak Tuhan, menjadi jemaat yang siap dibangunkan Tuhan, menjadi jemaat yang siap digembalakan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk disambut saudara-saudaraku. Kita harus lepas, kita harus memisahkan diri kita dari hal-hal yang najis, saudara-saudara. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa faktor yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan, saudaraku, yang pertama, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita buka Efesus pasal 4 ayat 17 bagian B.
silakan. Efesus pasal 4 ayat 17 bagian B. Ya. Ini firman Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Alkitab mencatat dalam kitab Galatia, apa yang terkandung dalam pikiran manusia adalah pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan macam-macam, saudara-saudara. Firman Tuhan mengingatkan saudara-saudara supaya kita boleh keluar dari sifat-sifat seperti itu, dan kita harus mengenakan manusia baru. Amin. Kita mau keluar dari sana dan kita mengenakan kodrat ilahi, sifat yang telah dimiliki Tuhan, supaya selalu kita miliki, saudaraku. Yang kedua, biarlah kita selalu dipimpin Roh. Kita baca dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 16. Haleluya. Dalam kitab Galatia pasal yang kelima, iya, ayat 16, silakan. Firman Tuhan, maksudku ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya, sampai di situ dulu. Paulus, saudaraku, mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Maka kamu, firman Tuhan katakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tentu sekali, kalau kita diingatkan firman Tuhan, hidup oleh Roh, tentu sekali kita harus pertama sekali menerima Roh Tuhan. Amin. Kita harus menerima Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan itu, saudara-saudara. Banyak orang berkata, saya sudah lahir di Pentakosta sejak tahun 50-an dan kami sudah berbahasa roh, kami sudah diberi roh. Itu tidak saya sangka. Tetapi saat ini bagaimana kehidupan kita? Firman Tuhan dalam kitab Wahyu, orang yang bertahan sampai pada kesudahan, dialah yang menerima mahkota kehidupan. Tentu sekali, saudara-saudara, kita harus mampu menjaga diri kita. Ketika Roh Tuhan kita terima, Roh Tuhan tinggal dalam hati kita, kita harus siap dipimpin oleh Rohnya, saudara-saudara. Karena Roh Kudus itu selalu menuntun kita, menuntun saya, sehingga kita tidak lari dari rel kebenaran firman Tuhan. Kita jangan mau terprovokasi dengan bisikan-bisikan dunia seperti yang dialami Adam dan Hawa. Manusia itu diciptakan Tuhan dalam keadaan sempurna, saudara-saudara. Tetapi oleh karena mereka terprovokasi dengan dunia, sehingga mereka melepaskan dirinya dari kebenaran firman Tuhan dan jatuh kepada kehidupan dunia, sehingga mereka mengalami kebinasaan dan mereka diusir dari tempat mereka di mana Tuhan menempatkan mereka. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita menerima Roh Kudus Tuhan, Alkitab mencatat dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan Roh itu akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Amin. Tidak cukup, saudara-saudara, hanya kita mengetahui
firman Tuhan, supaya kita selalu dipimpin dengan firman Tuhan, agar kita layak menjadi anaknya, agar kita layak saudaraku berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa, sehingga kita mendapat keselamatan. Yang ketiga saudara-saudara. Ya. Oh ya, masih ada yang tinggal. Ayat 24, silakan ayat 24. Ayat 24 pada ayat tadi Galatia 5:16, silakan. Galatia 5 ayat 24, silakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalahkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya. Ini jelas, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya katakan tadi, keinginan dunia ini, keinginan mata kita, tidak sesuai dengan keinginan apa yang disampaikan firman Tuhan. Sehingga ketika kita saudara-saudaraku mau terpengaruh, mau tertarik dengan keinginan dunia ini, maka itu yang memisahkan saya dari kasih karunia Tuhan. Barangkali kalau saya bertanya bagi saudara, siapa yang mau menjadi miliknya Tuhan? Tentu kita semua pasti mau menjadi miliknya Tuhan. Amin. Amin. Berapa di antara saudara yang siap menjadi miliknya Tuhan? Lebih dari saudara. Pasti saudaraku, tetapi yang menjadi syarat utama untuk kita menjadi miliknya Kristus, kita harus mampu menyalibkan daging. Perbuatan daging saudara-saudara dengan perbuatan roh selalu bertentangan. Perbuatan daging membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi perbuatan roh saudaraku membawa kita ke dalam kemuliaan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, biarlah orang-orang berdosa semakin dalam kejahatan mereka, tetapi biarlah orang-orang yang benar tetap dalam kebenaran saudara-saudara. Haleluya. Minggu yang lalu firman Tuhan, kita harus menjadi hamba kebenaran saudara-saudara. Harus mampu menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginan. Saya bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan ini selalu diingatkan bagi kita, supaya kita betul-betul mau menjadi miliknya Kristus. Jangan kita hanya terdaftar menjadi Kristen, tapi menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ayat 25. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh saudaraku, bisa kita buktikan. Ciri-cirinya seperti apa? Perkataannya ini selalu bernuansa rohani. Perkataannya selalu damai sejahtera. Perkataannya saudaraku selalu membangun. Tetapi orang-orang yang tidak dipimpin oleh Roh saudara-saudara, dia selalu mau mengikuti hawa nafsu, kemauan sendiri. Asal-asal diungkapkan dari hidupnya, dari mulutnya saudara-saudara. Padahal kita tidak tahu apa yang dikeluarkan dari mulutnya sudah menyakiti banyak orang. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jadikan kita selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang terakhir, menerima dan melakukan firman Tuhan. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Haleluya. Firman Tuhan. Iya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera
Haleluya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Guys, wawahi, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sama-sama katakan, supaya sempurna. Hidup kita ini Tuhan inginkan supaya kita sempurna, saudara-saudara. Alkitab bicara, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Janji Tuhan ini tidak muluk-muluk, saudara-saudara. Sekalipun orang berjanji kepada saudara dengan janji muluk-muluk, tetapi Tuhan tidak pernah berjanji. Janjinya selalu ditepati, asalkan kita tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Ini firman Tuhan, saudaraku, kita garis bawahi, kita buat ini menjadi ayat emas bagi kita. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Amin. Kita berusaha supaya hidup kita sempurna, sehingga kita, saudara-saudaraku, menjadi miliknya Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Karena dialah Bapa kita yang mulia. Kita adalah anak-anak tebusannya. Kita belajar dari hal-hal yang perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang sederhana, sehingga kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin. Tuhan dan saudara, kita berdoa. Bapa surgawi, hamba-Mu Tuhan setelah selesai menyampaikan firman Tuhan, biarlah kami Tuhan mampu mengejar kekudusan, sehingga kami Tuhan Yesus kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus berkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.